warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Buhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut pilihan utama kami pada pagi hari ini. Pelaku pembunuhan siswa sebuah SMK di Kutacane, Aceh Tenggara diringkus. Seorang diantaranya rekan korban. Keberadaan sejumlah tambang emas ilegal di Nagan Raya mengakibatkan kerusakan lingkungan dan sumber air warga. Warga Perela Aceh Timur kembali menggalakkan penanaman pohon di lingkungan rumah ibadah dan permukiman guna menghambat polusi. Kasus pembunuhan pelajar sebuah SMK di Aceh Tenggara mulai terungkap. 2 dari 3 remaja yang diduga pelaku dibekuk polisi di tempat persembunyian. Seorang tersangka lain masih buron. 2 pelaku, Salamuddin berusia 40 tahun, warga desa Lawerutung, dan seorang lagi berinisial RAK. RAK 17 tahun merupakan seorang pelajar sekaligus rekan korban. Keduanya dibekuk di sebuah tempat di Kecamatan Lawebulan, Aceh Utara. Peristiwa ini berawal ketika seorang pelaku berinisial RAK menggadaikan gawai korban senilai Rp500.000 pada tanggal 21 Agustus 2023. Tidak sampai sehari, korban bermaksud menjumpai tersangka RAK di desa Lawerutung untuk menebus telepon genggamnya. Korban justru diajak berboncengan sepeda motor menuju ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, tersangka Salamuddin mengeluarkan pisau dan menyerang korban hingga mengenai perut. Korban masih sempat lari, tetapi Salamuddin mengejarnya dan menikam dari belakang sehingga rubuh. Kedua pelaku lalu membawa kabur motor korban dan harta lainnya. Kasat Reskrim Polres Aceh Tenggara Ibtu Bagus Pribadi menyatakan, penangkapan kedua tersangka berdasarkan informasi warga yang mencurigai salah satu tersangka hendak menjual motor senilai Rp5,5 juta. Warga mengenali motor tersebut persis seperti motor korban hingga memberitahu polisi. Tim gabungan Satintel dan Satreskrim Polres Aceh Tenggara berhasil menangkap pelaku dengan inisial AF yang merupakan juga teman tersangka, seorang pelajar juga di salah satu sekolah menengah di Aceh Tenggara, dan KM alias Anggur, dewasa, umur 40 tahun. Motif dari tindak pidana pembunuhan ini adalah pelaku ingin memiliki sepeda motor milik korban. Korban ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kebun di desa Lawebekung, Kecamatan Badar, Aceh Tenggara, Rabu pagi. Siswa SMK Negeri 2 Kutacane, Aceh Tenggara ini ternyata dibunuh. Tidak sampai 1 hari, polisi menangkap 2 dari 3 pelaku. Motif pembunuhan, pelaku ingin menguasai sepeda motor korban. Akibat perbuatannya, para tersangka dikenai pasal 340, 338 Junto 365 KUHP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun atau seumur hidup. Polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya sepeda motor, telepon genggam korban, dan sebilah belati yang diduga digunakan tersangka untuk menikam korban. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tenggara. Aktivitas penambangan emas ilegal di Kabupaten Nagan Raya semakin meresahkan warga. Selain mengakibatkan kerusakan lingkungan, sumber air ikut terancam lantaran eksploitasi nyaris tak terkendali. Warga dan petani di Desa Panton Bayam, Kecamatan Betong mengeluhkan kerusakan daerah aliran sungai Das. Debit air terus menyusut sehingga sulit dialirkan ke sawah. Pengerukan lahan tambang emas ilegal terus meluas. Akibatnya debit air sungai menyusut sehingga sulit mengalir ke irigasi. Akibatnya sekitar 100 hektar sawah warga kekurangan air dan panennya terancam.
Kondisi ini dilaporkan warga ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nagan Raya. Atas laporan warga, tim Kementerian LHK turun ke lapangan dengan menyisir lokasi yang diduga lokasi penambangan emas ilegal di Desa Panton Bayam. Kedatangan tim Gakum DLHK bersama Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya dan polisi untuk memastikan informasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas tambang tak berizin itu. Tim gabungan menyaksikan puluhan lubang bekas galian tambang emas ilegal dibiarkan terbuka dan terbengkalai beserta alat pendulang emas. Warga mendesak pemerintah menertibkan tambang ilegal tersebut lantaran tidak mendatangkan manfaat bagi warga. Bahkan tambang emas ilegal merusak sistem irigasi yang seharusnya dapat dinikmati petani. Bangunan pemerintah itu tidak boleh diganggu-gugat dari galian-galian beku tersebut. Air nggak naik ke aliran persawahan itu kalau menurut sudut pandang kami selaku masyarakat itu bukan diakibatkan oleh tambang, itu khusus ke salah teknisi masalah pembangunan kemarin. Yang sudah kami hitung lebih kurang 100 hektar, Pak. Kepala Dinas LHK Nagan Raya Teku Zedi tidak menampik terjadi kerusakan lingkungan di areal pertambangan itu. Namun temuan tersebut akan dikaji kembali. Bahwa memang betul tidak adanya debit air ke masyarakat. Hal ini disebabkan rendahnya permukaan air, sehingga airnya tidak bisa masuk ke irigasi yang ke drainase persawahan. Itu nanti kita akan kaji kembali, akan duduk bersama. Namun saat tim Gakum KLHK tiba di lokasi sudah tidak ada aktivitas penambangan. Bahkan alat berat yang selama ini beroperasi juga tidak terlihat. Hanya peralatan ayak material berada di tempat. Diduga informasi inspeksi ini terlanjur bocor. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Seekor hiu tutul tersangkut pukat nelayan di Pantai Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar. Tidak lama kemudian, satwa dilindungi ini dilepas kembali ke laut. Warga Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar dihebohkan munculnya hiu tutul yang tersangkut pukat nelayan. Warga merekam saat hiu tutul masih tersandra pukat sebelum dilepas kembali ke habitatnya. Spesies langka itu sering muncul di Pantai Lamreh, Aceh Besar sebulan terakhir. Satwa yang dilindungi ini muncul sekawanan, namun kali ini salah satunya tersangkut pukat nelayan setempat. Nelayan sering menyaksikan beberapa ekor hiu tutul muncul di sekitar dermaga Pelabuhan Krung Raya dengan berbagai ukuran. Namun hiu tutul yang tersangkut pukat diperkirakan berbobot lebih dari 2 ton. Dilepas langsung, mereka itu memang tahu yaitu tidak diganggu dan tidak diapa-apain. Tidak juga mau dijual, tidak juga. Cuma mereka itu senang. Senang mereka itu, itulah yang saya bilang tadi, adalah membawa berkah bagi nelayan. Warga dan nelayan setempat memegang teguh larangan mengganggu hiu berukuran besar, terutama hiu tutul. Mereka meyakini kemunculan hiu tutul membawa berkah bagi nelayan. Sementara itu, Sekretaris Dinas LHK Aceh Besar Makmur Salim mengapresiasi tindakan warga yang langsung melepas kembali hiu tutul yang tersangkut jaring. Alhamdulillah masyarakat di Desa Lamreh ini begitu komit dan peduli untuk menjaga biota-biota laut yang dilindungi. Salah satunya termasuk hiu tutul ini. Nah, ini sesuai dengan peraturan menteri. Perubahan iklim diduga menjadi penyebab hiu tutul sering muncul di perairan dangkal. Hiu tutul setiap tahunnya melintasi perairan dangkal yang diyakini mendatangkan rezeki bagi nelayan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Blangpidi, Kabupaten Aceh Barat Daya kembali naik. Akibatnya daya beli warga menurun sehingga berdampak pada omset pedagang. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi sejak 2 pekan lalu. Kenaikan harga akibat tanaman gagal panen sehingga pasokan bahan pokok di pasaran menurun. Harga tomat yang sebelumnya Rp10.000 per kilogram kini naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Bahkan di tingkat pengecer, harga tomat bisa mencapai Rp20.000 per kilogram.
Cabai merah harganya juga naik dari Rp50.000 per kilogram menjadi Rp60 hingga Rp70.000 per kilogram. Setali 3 uang, harga cabai rawit naik dari Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Harga bawang merah masih normal atau seharga Rp30.000 per kilogram. Bawang putih justru turun dari sebelumnya Rp45.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Mahalnya harga kebutuhan pokok mengakibatkan omset pedagang turun hingga 50% dari biasanya. Kok tomat yang sekarang naik bang, cabai. Dari sebelumnya berapa bang? Naik ke berapa? Yang sebelumnya dari 10 sekarang jadi 15. Itu tomat. Kalau cabai sekarang naik turun, ada yang 50, kadang-kadang naik 60. Itu cabai merah. Cabai merah. Kebutuhan pokok yang dipasok dari Sumatera Utara dan Aceh Tengah selama 2 pekan ini menurun akibat musim kemarau. Akibatnya banyak lahan pertanian gagal panen. Tingginya harga bahan kebutuhan pokok tidak saja menyulitkan warga, tapi juga menyusahkan pedagang lantaran barang mereka kurang laku. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Barat Daya.